Kim Hyu bergumam dalam hati. Sudah lama aku tidak memacu adrenalin seperti ini. Para anak buah ketua gangster itu langsung bersorak. Dia sudah gila, bunuh dia sekarang. Mereka menyerangnya secara bersamaan. Kim Hyu maju lebih dulu, memukul satu persatu tanpa ragu. Tubuhnya bergerak cepat, sebuah pukulan mendarat, lalu ia berlari ke depan dan menyikut lawan berikutnya. Dari belakang, siku kanannya kembali menghantam tubuh seorang bawahan. Berikutnya, Kim Hyu menghantamkan lainnya ke arah lutut dengan keras. Kemudian, Kim Hyu segera maju dan menghantam kepala botak di depannya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, dasar bajingan. Seorang bawahan menghantam kepala Kim Hyu dengan kayu. Darah langsung mengalir dari pelipisnya. Sialan kau, teriak orang itu sambil kembali mengayunkan kayu. Apa yang kau lihat, brengsek? Kau akan mati di sini. Saat kayu itu kembali diarahkan ke kepalanya, Kim Hyu langsung menendang batang kayu tersebut. Kayu itu patah seketika. Dalam satu gerakan, Kim Hyu mencengkeram kepala pria itu, menyeretnya ke samping, lalu membenturkan kepalanya ke beton. Selamat tinggal, ucap Kim Hyu dingin. Tubuh pria itu langsung terkulai dan jatuh ke lantai. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, aku harus bergerak cepat. Tanpa menoleh lagi, Kim Hyu melangkah menuju ruangan berikutnya. Di ruangan berikutnya, Kim Hyu langsung mengarahkan pandangannya ke meja kasir. Tumpukan laporan keuangan tergeletak begitu saja di atas meja. Bagus sekali, batinnya. Aku bahkan tidak perlu mencarinya terlalu dalam. Ia membalik beberapa halaman dengan cepat. Tidak masuk akal, mereka menaruh dokumen sepenting ini di tempat terbuka. Apa mereka benar-benar sebodoh itu? Namun, hal itu justru menguntungkannya. Pekerjaannya jadi jauh lebih mudah. Tiba-tiba, pintu di belakangnya terbuka. Jangan bergerak, sebuah suara dingin terdengar. Letakkan apapun yang kau pegang. Sekarang, Kim Hyu menoleh perlahan. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan pisau di tangan, diikuti beberapa anak buah di belakangnya. Oh, Kim Hyu berkata santai. Jadi kalian akhirnya datang. Kau bos tempat ini. Pria itu menyeringai tipis. Sebagai jaksa muda, sebaiknya kau tidak mencampuri urusan kami. Ini peringatan terakhir. Tinggalkan tempat ini dan lupakan semua yang kau lihat. Aku akan membiarkanmu hidup. Dan kalau aku menolak, tanya Kim Hyu. Wajah pria itu mengeras. Maka kau tidak akan bisa melanjutkan pekerjaanmu sebagai jaksa. Karena kau akan mati di sini. Kim Hyu mengeluarkan ponselnya. Kau tahu tidak, ucapnya tenang, menggunakan pisau akan menambah masa hukumanmu. Pria itu terdiam sesaat. Kim Hyu menekan layar ponselnya. Matikan sekarang. Jaksa yang baik hati, kata sang bos sambil menggenggam pisaunya lebih erat. Terima kasih sudah mengingatkan. Detik berikutnya, lampu padam. Apa-apaan ini? Siapa yang mematikan lampu? Nyalakan sekarang. Kepanikan langsung pecah. Dalam kegelapan, Kim Hyu bergerak lebih dulu. Tinju kirinya menghantam keras wajah bos gangster itu. Tanpa jeda, ia berbalik, menyerang satu persatu. Ah, dia di mana? Sial, seseorang menusukku. Dalam gelap, para gangster saling menabrak dan bahkan saling menyerang. Seperti yang kuduga, batin Kim Hyu. Dalam kegelapan, semuanya adalah musuh. Tiba-tiba, lampu menyala. Apa? Kim Hyu tertegun. Kenapa lampunya menyala sekarang? Satu nama terlintas di kepalanya. Sangman. Tanpa ragu, Kim Hyu menendang pria di depannya sambil berteriak, minggir. Pria itu terhuyung dan jatuh setelah tendangan keras ke pahanya. Kim Hyu segera berlari menuju tangga. Sangman, teriaknya, kau baik-baik saja. Di bawah tangga, Sangman terlihat sedang dipegang kerah bajunya oleh seseorang. Maafkan aku, Sangman tergagap. Belum sempat pria itu bicara lebih jauh, Kim Hyu menerjang dan menghantam wajahnya. Lepaskan dia, pria itu terpelanting mundur. Aduh, jaksa, keluhnya sambil memegang rahangnya. Kenapa kau memukulku? Kim Hyu tertegun. Inspektur Oh, aku hanya menginterogasinya sedikit, gumam Inspektur Oh kesakitan. Kurasa rahangku patah. Tak lama kemudian, beberapa tim dari kantor kejaksaan berdatangan. Direktur memerintahkan kami untuk melindungi Anda, kata salah satu jaksa. Seluruh anggota kantor cabang sudah mengepung tempat ini. Apakah seluruh ruangan sudah digeledah? Tanya Kim Hyu. Sementara itu, di sisi lain, seorang gangster yang mendengar percakapan itu menelan ludah. Ini gawat, batinnya. Ia segera mundur dan menelepon dengan panik. Bos, ini parah. Pasukan kejaksaan sudah menyerbu tempat ini. Di telepon, suara bos itu terdengar tenang. Aku sudah menduganya. Beberapa jaksa bergerak ke sana. Jumlah mereka banyak. Kau tidak mungkin menang, katanya dingin. Hancurkan semua buku di kantor. Pria itu menelan ludah. Bos, tunggu, di sini ada satu jaksa yang seperti monster. Kurasa kami butuh monster. Suara Kim Hyu terdengar dari belakangnya. Pria itu membeku. Di telepon, suara bos masih terdengar, tidak menyadari situasi. Apa kau tidak dengar perintahku? Hancurkan semua dokumen. Namun pria itu sudah gemetar. Ia berbalik dan, dengan putus asa, mengayunkan tinjunya. Kim Hyu menangkap lengannya dengan mudah, memutar tubuhnya, lalu menekannya ke lantai. Amankan semua orang yang ada di sini. Sekarang, kata Kim Hyu dengan tenang kepada para jaksa di belakangnya.
Inspektur Oh segera mengangguk. Baik, angkut semua dokumen dari kantor ini, lanjut Kim Hyu. Siap, jawab Inspektur Oh. Para jaksa lain langsung bergerak, memborgol para gangster satu persatu, termasuk mereka yang sebelumnya sudah dilumpuhkan Kim Hyu. Suasana menjadi kacau, tapi terkendali. Kim Hyu berdiri di depan meja, membuka tumpukan dokumen. Matanya bergerak cepat menelusuri angka-angka. Gumamnya, mari kita lihat seberapa jauh mereka pergi. Ia berhenti pada satu halaman. Transfer ke Filipina, bisiknya. Jumlah besar, tapi tanpa keterangan. Saat para jaksa mulai menyimpulkan dan mengemas barang bukti, seorang jaksa menyapa orang yang baru datang. Ah, kau sudah sampai rupanya. Namun, orang tersebut langsung menghampiri Kim Hyu dan berkata, Kim Hyu. Sebuah tamparan mendarat di pipinya. Para jaksa terkejut. Di hadapannya berdiri Seok Yu. Kim Hyu terdiam. Detik berikutnya, Seok Yu berteriak keras di hadapan Kim Hyu. Kalau kau ingin melakukan sesuatu yang berbahaya seperti ini, pergilah ke tempat lain sekarang juga. Kim Hyu menunduk sedikit. Maafkan aku. Seok Yu menghela napas panjang, keningnya berkerut. Ia lalu menepuk bahu Kim Hyu pelan. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawamu. Baik, jawab Kim Hyu singkat. Seok Yu kemudian berkata lagi, ngomong-ngomong, apa yang akan kau lakukan dengan mereka? Mengoperasikan rumah judi ilegal paling-paling hanya dikenai hukuman 5 tahun. Menutup satu rumah judi saja tidak akan menghancurkan organisasi mereka. Mereka tetap bisa bergerak. Itu benar, jawab Kim Hyu tenang. Kalau mereka hanya menjalankan rumah judi. Seok Yu menatapnya. Maksudmu? Kim Hyu menyerahkan buku laporan yang ada di tangannya. Lihat ini. Seok Yu membaca halaman-halamannya, lalu mengangkat alis. Buku laporan keuangan, mereka mencatat semua pemasukan dan pengeluaran di sini. Iya, kata Kim Hyu. Mereka mencatat semuanya, seolah yakin takkan pernah tertangkap. Dan ini bukan satu-satunya. Kita harus memeriksa detailnya lebih jauh. Menurutku, mereka tidak hanya menjalankan bisnis rumah judi. Seok Yu berkata, jadi sekarang kau ingin membersihkan semua hal busuk di Gimsan. Kim Hyu terdiam sejenak. Hah, kau memilih jalan yang tidak mudah, lanjut Seok Yu sambil mendekat. Gimsan lebih berantakan daripada yang kau bayangkan. Ia berhenti tepat di depan Kim Hyu. Baiklah, lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Seok Yu menatap luka di wajah Kim Hyu. Tapi sebelum itu, sembuhkan dulu lukamu. Kim Hyu mengangguk pelan. Baik, keesokan harinya, di gedung kejaksaan, Kim Hyu berdiri di hadapan para gangster yang duduk berbaris di kursi interogasi. Tatapannya dingin dan suaranya tegas. Baik, dengarkan dengan saksama, katanya. Mulai sekarang, kami akan menginterogasi kalian satu persatu. Kami akan menyelidiki apakah kalian melakukan pelanggaran hukum lain selain mengoperasikan rumah judi ilegal. Ruangan itu langsung dipenuhi keheningan. Oh ya, lanjut Kim Hyu dengan nada datar, sebagai informasi tambahan, orang yang kalian panggil bos saat ini sudah kami tahan. Wajah para gangster langsung berubah. Beberapa saling memandang, jelas terkejut. Orang yang biasanya bisa mengeluarkan kalian sekarang justru sibuk mengurus penahanannya sendiri, tambah Kim Hyu. Jadi jangan berharap bisa keluar dalam waktu dekat. Beberapa saat kemudian, di ruang interogasi terpisah, Kim Hyu duduk berhadapan dengan bos gangster itu. Pria tersebut menyandarkan punggung sambil tersenyum tipis. Ini pertama kalinya aku melihat jaksa baru yang sebersemangat ini, katanya santai. Karena kau, aku harus menghirup udara busuk di sel selama beberapa tahun. Tapi sayangnya, aku tidak punya apapun untuk diberitahukan. Bicara saja dengan pengacaraku. Kim Hyu tak terpengaruh. Ia membalas dengan nada tenang, kau terlalu terburu-buru. Santai saja, hari masih panjang. Lalu ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Di mana para wanita itu? Bos gangster itu mengerutkan dahi. Hah? Wanita, apa maksudmu? Para wanita yang sempat bekerja di rumah judi, kata Kim Hyu. Awalnya kupikir mereka pegawai baru. Tapi setelah itu, mereka menghilang. Aku dengar kau menculik beberapa wanita. Wajah pria itu sedikit berubah. Apa? Katanya tergagap. Siapa yang bilang? Aku tidak bertanggung jawab atas penculikan itu. Ia terdiam sesaat, lalu melanjutkan dengan cepat, itu tugas Yunjung. Yunjung, ulang Kim Hyu sambil mengetik di laptopnya tanpa mengangkat pandangan. Bos gangster itu menelan ludah. Iya, benar. Beberapa saat kemudian, Kim Hyu menginterogasi bos lainnya, Yunjung. Begitu memasuki ruang interogasi, ia langsung membanting laporan ke meja dengan suara keras. Yunjung, ucap Kim Hyu dingin. Apa yang kau lakukan pada para wanita yang kau culik? Yunjung tersentak. Apa? Kim Hyu menyipitkan mata. Kenapa kau kaget? Ada seseorang yang mengatakan bahwa kau menculik para wanita itu. Dalam hati, Yunjung mengumpat. Bajingan mana yang bocor? Kim Hyu melanjutkan, kau tidak melakukannya sendirian, kan? Tepat saat itu, pintu ruang interogasi terbuka. Inspektur Oh masuk dengan wajah serius. Tuan Jaksa, kami telah menangkap Mo Jun, bos besar gangster itu. Wajah Yunjung langsung pucat. Kim Hyu kembali menatapnya dan tersenyum tipis. Oh,
Kalau begitu, semuanya sudah berakhir untukmu. Aku yakin bosmu sudah melempar kesalahan ini ke arahmu. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Apa kau ingin menanggung semuanya sendirian? Kau tahu hukuman perdagangan manusia itu tidak sebentar. Kim Hyu berdiri. Baiklah, urusan kita sudah selesai. Selamat tinggal. Tunggu. Yunjung buru-buru berteriak, suaranya gemetar. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan. Kim Hyu berhenti dan menoleh. Oh, lanjutkan. Yunjung menelan ludah. Aku menculik para wanita itu, setelah itu kami menyuntikkan obat-obatan agar mereka kecanduan. Lalu, kami menjual mereka ke tempat hiburan malam. Ekspresi Kim Hyu berubah. Berapa banyak? Yunjung menjawab pelan, hampir putus asa. Sekitar 20 orang. Kim Hyu menghantam meja dengan keras. Dalam hati, ia bergumam dengan amarah tertahan, bajingan. Mereka lebih sampah dari yang aku kira. Kim Hyu segera berdiri dan melangkah menuju pintu ruang interogasi. Inspektor Oh, katanya singkat, bawa orang ini ke ruang sebelah dan catat semuanya tanpa terkecuali. Inspektor Oh langsung mengangguk. Kim Hyu menambahkan dengan nada dingin. Dalami juga kemana saja para wanita itu dijual. Periksa apakah ada bekas suntikan di lengan mereka. Jangan ada yang terlewat. Tak lama kemudian, seorang gangster lain dibawa masuk dan duduk santai di kursi interogasi, seolah-olah tempat itu bukan kantor kejaksaan. Kalian menyeretku ke sini tiba-tiba. Aku bahkan belum sempat makan. Apa di sini tidak disediakan makanan? Kim Hyu menatapnya datar. Baik, pilih makanan dengan harga di bawah 5.000 won. Gangster itu langsung membentak, wajahnya memerah. Hei, apa yang bisa dibeli dengan 5.000 won? Kau pikir aku anak kecil? Kim Hyu tersenyum tipis, nada suaranya tetap tenang. Maaf, aku memang tidak memperlakukan penjahat seperti pejabat negara. Pria itu mendengus sinis. Jaksa kehilangan uang di rumah judi, lalu ingin balas dendam. Negara ini sungguh luar biasa. Kim Hyu menyandarkan tubuhnya sedikit ke depan. Kau tidak perlu khawatir soal negara ini, katanya pelan. Yang perlu kau pikirkan adalah dirimu sendiri. Apa kau siap menghabiskan bertahun-tahun hidupmu di dalam sel? Gangster itu terdiam sejenak, lalu mendecak kesal. Bocah sombong, kita lihat saja nanti. Ia menghela napas dan memalingkan wajah. Aku tidak akan bicara sepatah kata pun sebelum pengacaraku datang. Saat suasana hening itu menggantung di ruangan, pintu terbuka kembali. Inspektor Oh muncul dengan ekspresi serius. Tuan Jaksa, katanya cepat, direktur meminta Anda menemuinya sekarang. Beberapa saat kemudian, di ruang direktur, Seok Yu memandang Kim Hyu dengan wajah serius. Gubernur sedang dalam perjalanan ke sini, katanya. Apa ada perkembangan dalam investigasi? Kim Hyu menjawab tenang, sejauh ini kami menemukan indikasi perdagangan manusia dan peredaran narkoba. Seok Yu menghela napas. Bajingan-bajingan itu jelas bukan gangster biasa. Ada kemungkinan kita tidak akan mudah menyeret mereka semuanya masuk penjara. Belum sempat percakapan berlanjut, suara keras terdengar dari luar ruangan. Minggir, aku ingin bertemu direktur kantor cabang. Apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan? Pintu terbuka dengan kasar. Gubernur masuk dengan wajah merah padam, diikuti kepala kepolisian daerah dan seorang anggota parlemen. Apa kau tahu apa yang sudah kau lakukan? Ujar gubernur dengan nada tinggi. Dalam hati, Kim Hyu bergumam. Lengkap sudah, gubernur, kepala polisi, dan anggota parlemen. Mereka datang bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membungkam kami. Gubernur melanjutkan, bisnis perjudian dan hiburan malam telah mendongkrak ekonomi lokal sejak lama. Anggota parlemen di belakangnya ikut menimpali, kau tahu tidak dampak apa yang akan terjadi kalau tempat-tempat itu ditutup. Jika kau menutup semuanya, lanjut gubernur, ekonomi lokal bisa runtuh. Anggota parlemen itu tersenyum tipis. Kau harus lebih fleksibel. Aparat hukum bekerja untuk siapa, menurutmu? Untuk masyarakat, bukan, agar mereka hidup makmur. Kepala kepolisian kemudian ikut berbicara. Dan jangan lupa, gangster-gangster itu juga menjaga wilayah ini dari kelompok kriminal luar. Kalau mereka ditangkap, keseimbangan akan hancur. Benar, sahut gubernur cepat. Selain itu, lanjut kepala polisi, kami menerima laporan bahwa lebih dari 30 orang terluka saat penyelidikanmu. Bukankah tindakan ini terlalu berlebihan? Seok Yu, bukankah kau dibuang ke Gimsan karena keputusan bodohmu di masa lalu? Seok Yu menegang. Apakah kau tidak belajar dari kesalahanmu? Lanjut gubernur dengan nada tajam. Atau kau memang terlalu dungu untuk menyadarinya? Aku belum pernah melihat pejabat sekeras kepala dirimu. Setelah ruangan itu tenggelam dalam keheningan cukup lama, Kim Hyu akhirnya membuka suara. Tuan, ucapnya tenang namun tegas, hukum adalah alat untuk menjaga nilai sosial berdasarkan undang-undang negara. Tatapan Kim Hyu menyapu satu persatu wajah di hadapannya, kepala kepolisian, anggota parlemen, dan gubernur. Apa yang barusan kalian katakan, lanjutnya, bukanlah hukum. Itu hanya kepentingan yang disamarkan sebagai stabilitas. Hukum bukan sesuatu yang bisa dipermainkan sesuka hati. Ucapan itu seketika membuat suasana memanas. Gubernur langsung menunjuk Kim Hyu dengan wajah merah padam.
Memangnya kau siapa, berani berbicara seperti itu? Kepala kepolisian ikut menyahut. Kau jaksa Kim Hyu, ya, berani sekali mengajari kami. Hah, gubernur mendengus. Kau pikir kau mengerti bagaimana hukum bekerja di masyarakat? Sampah, kau hanya jaksa muda sok idealis. Kepala kepolisian menambahkan dengan dingin. Karena kebodohanmu, Gimsan yang tenang jadi tercemar. Tiba-tiba, sebuah suara memotong dengan keras. Hentikan, semua kepala menoleh. Seok Yu berdiri, suaranya tegas tanpa emosi. Gubernur menatapnya kaget. Direktur, apa maksudmu barusan? Seok Yu memandang Kim Hyu sekilas, lalu berkata datar. Jaksa Kim Hyu, mereka lebih tua darimu. Minta maaflah. Kim Hyu langsung menunduk. Maafkan saya. Gubernur mendecak tidak puas. Cih, anak seperti ini memang harus tahu tempat. Kepala kepolisian menyeringai. Direktur, ajari anjing barumu dengan benar. Anggota parlemen menyahut santai. Kali ini kami maafkan. Kembalikan semuanya seperti semula. Ayo, kata kepala kepolisian sambil berbalik, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saat mereka hendak melangkah pergi, Seok Yu kembali berbicara. Kali ini nadanya tenang, namun menusuk. Ngomong-ngomong, katanya, tatapannya tajam, apa kalian tahu apa itu kejaksaan umum? Langkah mereka terhenti. Gubernur menoleh. Hah. Seok Yu melanjutkan perlahan, suara rendah namun penuh tekanan. Kejaksaan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Wajah gubernur membeku. Seok Yu menatap mereka satu persatu. Mulai sekarang, aku akan menunjukkan kekuatan kami. Gubernur menatap Seok Yu dengan sorot mata tajam. Apa yang baru saja kau katakan? Seok Yu tidak menunjukkan sedikit pun kegugupan. Ia malah tersenyum tipis sebelum menjawab. Kalian bertiga, gubernur, kepala kepolisian, dan anggota parlemen, adalah senior dan junior dari sekolah yang sama, bukan? Ruangan langsung hening. Seok Yu melanjutkan dengan nada datar namun menusuk. Bos gangster yang saat ini berada di ruang interogasi juga lulusan dari sekolah yang sama. Gubernur mengerutkan kening. Lalu, apa maksudmu? Nada suaranya mulai meninggi. Kau mau mengatakan apa? Jelaskan dengan kalimat yang mudah dipahami. Seok Yu tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh ke arah Kim Hyu. Jaksa Kim Hyu, bagaimana perkembangan penyelidikan? Kim Hyu menarik napas sejenak sebelum menjawab dengan tenang. Untuk tindak pidana lain memang dibutuhkan banyak barang bukti. Namun tidak demikian dengan penyuapan dan penggelapan dana. Cukup satu buku keuangan untuk membuktikannya. Ia melanjutkan, kebetulan kami telah menyita beberapa buku dari rumah judi tersebut. Wajah ketiganya langsung berubah. Udara di ruangan terasa membeku. Dengan nada tenang, Seok Yu kembali berbicara. Kalian penasaran tidak, nama siapa saja yang tercatat di dalam buku itu? Gubernur mengertakkan gigi. Apa kau sedang mengancam kami? Seok Yu menggeleng pelan. Ancaman? Tidak, tatapannya dingin. Aku hanya tidak ingin orang-orang yang selama ini hidup dengan titel kehormatan dan jabatan negara, kehilangan semuanya karena pilihan bodoh yang mereka buat sendiri. Ia lalu menoleh kembali kepada Kim Hyu. Jaksa Kim Hyu, atur semuanya dengan rapi. Anggota parlemen itu berkata dengan nada santai. Sebenarnya aku tidak terlalu masalah jika namaku muncul dalam skandal ini. Ada orang besar di belakangku. Seok Yu menatapnya sekilas, lalu menjawab dengan tenang. Oh. Kalau begitu, Anda tentu tidak keberatan jika kami menginvestigasi kasus ini lebih dalam. Wajah anggota parlemen itu langsung berubah. Ah, tidak perlu sejauh itu, katanya tergesa. Jika kau menganggap semua ini tidak pernah terjadi, aku bisa membantumu kembali ke Seoul. Gubernur ikut tersenyum kaku. Benar, Direktur, Gimsan ini terlalu kecil untuk orang sepertimu. Kami akan mengurus kepindahanmu ke Seoul. Kepala kepolisian pun menimpali. Mulai sekarang, kepolisian akan bekerja sama sepenuhnya dengan kantor kejaksaan cabang. Kim Hyu melangkah maju dan berkata dengan sopan, maaf, Direktur, lalu bagaimana dengan kasus ini? Junior yang ingin menemui saya di Gimsan juga sudah mengetahui semuanya. Gubernur menatapnya tajam. Apa maksudmu? Tepat pukul 9 pagi, televisi di ruangan itu menyala. Berita langsung disiarkan. Dini hari tadi, Kejaksaan Umum menggerebek rumah judi ilegal di pusat kota Gimsan yang dijalankan oleh organisasi kriminal. Operasi dipimpin oleh Jaksa Kim Hyu di bawah arahan Direktur Seok Yu. Sekitar 20 anggota organisasi kriminal berhasil ditangkap. Kejaksaan juga menyatakan telah mengamankan bukti keterlibatan gubernur, kepala kepolisian, serta anggota parlemen dalam kasus tersebut. Ketiga orang itu membelalak kaget. Apa-apaan ini? Teriak gubernur dengan marah. Apa ini lelucon? Kim Hyu menjawab dengan suara datar. Maaf, Tuan, tidak ada kompromi bagi pelanggar hukum. Seok Yu tersenyum tipis. Sepertinya jaksa muda ini tidak terlalu mendengarkan saran saya. Anggota parlemen berkata marah. Apa kau yang melakukan ini? Kau pikir bisa menyeretku hanya karena namaku tertulis di buku itu? Ia menatap Seok Yu tajam. Bukankah kau sudah pernah belajar akibat melawan orang berkuasa? Seok Yu membalas tatapannya tanpa emosi. Kami adalah jaksa penuntut, ujarnya pelan namun tegas. Dan pada akhirnya, hukumlah yang memutuskan segalanya.
Setelah itu, ketiganya langsung pergi. Di lantai bawah, suara makian mereka masih terdengar, terus melontarkan sumpah serapah yang ditujukan pada Seok-yu dan Kim Hyo. Dari balik jendela lantai atas, Seok-yu memperhatikan mereka dengan tatapan tenang, lalu berkata pelan. Kemungkinan besar kita tidak bisa menjerat mereka hanya bermodalkan buku-buku keuangan itu. Kim Hyo menjawab singkat, aku akan mencoba mendapatkan kesaksian dari bos besar gangster Mujun. Seok-yu menoleh. Kalau begitu, bagaimana dengan kasus perdagangan manusia dan narkoba? Aku berniat melaporkannya pada atasanku, jawab Kim Hyo. Atasanmu, apa Anda mengenal Kim Seok-han, kepala kantor kejaksaan distrik tengah? Seok-yu mengangguk pelan. Tentu saja, tidak ada satupun jaksa penuntut umum yang tidak mengenalnya. Aku akan menyerahkan kasus ini padanya, kata Kim Hyo mantap. Seok-yu tampak sedikit terkejut. Kenapa dia harus memikul pekerjaan seberat ini? Bukankah dia hanya perlu duduk tenang dan menikmati sisa jabatannya? Kim Hyo menggeleng. Pada dasarnya, Kim Seok-han adalah orang yang luar biasa. Sayangnya, akhir-akhir ini belum ada kasus besar yang benar-benar mencerminkan kemampuannya. Menurutku, ini saat yang tepat. Seok-yu terdiam sejenak, lalu berkata, kau benar. Seingatku, kasus besar terakhirnya hanya rumah sakit Daeo Haminsung. Karena itu, lanjut Kim Hyo, kita akan menyerahkan kasus perdagangan manusia dan narkoba kepadanya. Setelah itu, aku akan meminta beliau membawa kita kembali ke Seoul. Artinya kita akan berada langsung di bawah komandonya. Tanya Seok-yu. Kita membutuhkan bantuannya, jawab Kim Hyo tenang. Tanpa dukungannya, kasus ini bisa saja menghilang begitu saja. Seok-yu mengangguk perlahan. Karena kita tidak mungkin menyelesaikan semuanya sendiri, menyerahkan kasus ini pada Kim Seok-han memang pilihan terbaik. Benar, kata Kim Hyo. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Baiklah, mari kita persiapkan semuanya. Kim Hyo sedikit menunduk. Terima kasih. Mari kita siapkan hidangan terbaik untuk Kim Seok-han. Beberapa saat kemudian, Inspektor Oh masih terpaku di depan komputernya. Lingkar hitam di bawah matanya menunjukkan jelas bahwa ia sudah kelelahan. Tiba-tiba, Kim Hyo datang dan menyapanya. Inspektor Oh. Tanpa banyak bicara, Kim Hyo meletakkan satu kardus penuh dokumen di atas meja. Melihat itu, Inspektor Oh mengangkat tangannya dengan wajah pasrah. Oh, jaksa. Lagi-lagi Tuan Jaksa. Saya bahkan belum pulang ke rumah selama 2 hari. Tolong biarkan saya pulang. Apa pekerjaan ini tidak terlalu berlebihan untuk manusia biasa seperti saya? Kim Hyo tersenyum tipis. Bukankah selama ini Anda jarang mendapat tugas berat? Anggap saja ini bayaran atas hari-hari menyenangkan itu. Jika ada yang sudah selesai, tolong langsung serahkan pada saya. Inspektor Oh menghela napas panjang. Baiklah, ya Tuhan. Sampai kapan semua ini berakhir? Beberapa jam kemudian, Kim Hyo menginterogasi bos gangster Muyun dengan tenang namun menekan, menjelaskan bahwa semua orang kepercayaannya sudah sibuk menyelamatkan diri. Ia memaparkan berbagai tuduhan serius, mulai dari perdagangan manusia hingga narkoba, sambil menunjukkan bukti kesaksian para korban. Muyun mulai goyah ketika menyadari posisinya sudah benar-benar terpojok. Dengan bantuan Inspektor Oh, Kim Hyo merinci seluruh kejahatan Muyun, penyuapan, pencucian uang, judi ilegal, prostitusi, narkoba, hingga pinjaman ilegal. Total ancaman hukuman mencapai sekitar 30 tahun penjara. Kim Hyo menegaskan bahwa usia Muyun membuat hukuman itu berarti menghabiskan sisa hidup di balik jeruji, lalu mendesaknya untuk menyebutkan pihak lain yang terlibat. Akhirnya Muyun membuka mulut dan mengakui adanya broker misterius di atas organisasinya. Ia menyatakan semua kejahatan dilakukan atas perintah pihak tersebut, yang identitasnya tidak ia ketahui selain nomor kontak. Broker itu digambarkan kejam dan menganggap jual beli manusia sebagai hal biasa. Kim Hyo menerima pengakuan itu dengan tenang, menandai awal penyelidikan ke jaringan yang jauh lebih besar. Sementara itu, di luar ruang interogasi, Seok-yu menatap ke dalam melalui kaca satu arah. Ia berkata dengan nada heran, apa dia benar-benar anak baru? Ji Sung-ho menjawab, jika dilihat dari cara interogasinya, dia terlihat seperti seorang jaksa penuntut yang sangat berpengalaman. Tak lama kemudian, Kim Hyo keluar dari ruangan itu. Seok-yu langsung menoleh padanya. Kerja bagus. Aku tidak menyangka mereka juga melakukan perdagangan manusia dan mendistribusikan narkoba. Tapi kita akan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan semua bukti. Seok-yu lalu menoleh ke samping. Manajer Ji Sung-ho, tolong beri dukungan penuh kepada jaksa Kim Hyo. Seorang bawahan terkejut dan spontan berkata, apa, aku? Seok-yu menimpali dengan tenang. Jika kasus ini berjalan seperti yang direncanakan oleh jaksa Kim Hyo, kita mungkin bisa kembali ke Seoul. Ji Sung-ho terbelalak, lalu berkata ragu. Terbatas, Direktur, jadi, Anda ingin kembali ke Seoul lagi? Seok-yu mengangguk pelan. Ya, aku akan mulai lagi. Mendengar itu, Ji Sung-ho langsung memeluknya dengan wajah gembira. Direktur, saya sudah lama menunggu Anda bersemangat lagi. Saya benar-benar tidak suka mendengar julukan, ompong, itu. Setelah itu, Ji Sung-ho merangkul Kim Hyo sambil berkata dengan nada mantap. Serahkan padaku, aku akan memastikan kasus ini diselesaikan bersama jaksa Kim Hyo. Ia lalu menatap Kim Hyo dan bertanya,
Sekarang, apa langkah kita selanjutnya? Kim Hyu menjawab dengan tenang. Untuk sementara, Anda bisa membantu Inspektor Oh Min menyelesaikan kasus lama yang sedang diselidiki ulang. Oke, serahkan itu padaku, jawab Ji Sung Ho tanpa ragu. Kim Hyu kemudian melanjutkan, selain itu, kita perlu mengamati reaksi dan pergerakan gubernur, anggota parlemen, dan kepala polisi. Ji Sung Ho mengangguk sambil berpikir, kita sudah menyebarkan kasus ini melalui media. Menurutku, ada kemungkinan mereka akan mencoba melarikan diri. Ia menambahkan dengan nada serius. Aku akan mengerahkan beberapa orang untuk mengawasi mereka secara menyeluruh, supaya tidak ada celah bagi mereka kabur. Kim Hyu mengangguk pelan. Baik, kalau begitu, aku akan fokus menyelidiki kasus perdagangan manusia dan distribusi narkoba. Keesokan harinya, Kim Hyu kembali mendatangi ruangan Inspektor Oh. Baru melihatnya masuk, wajah Inspektor Oh langsung menegang. Trauma kerja lembur masih jelas terlihat di matanya. Apalagi yang bisa saya bantu? Tanya Inspektor Oh dengan nada cemas. Jujur saja, saya selalu khawatir setiap kali Anda yang memanggil saya. Kim Hyu tersenyum tipis. Hahaha, maaf kalau saya sering merepotkan. Kali ini jauh lebih mudah dari biasanya. Ia lalu menyerahkan secari kertas kecil. Tolong lacak nomor telepon ini. Inspektor Oh menghela napas lega. Oh, jadi bukan menyelidiki ulang kasus 10 tahun terakhir lagi. Ia mengangguk pasrah. Baiklah. Beberapa saat kemudian, di ruang interogasi, seorang wanita duduk dengan tubuh gemetar. Air mata mengalir di pipinya saat ia memohon putus asa. Pak Jaksa, tolong selamatkan saya menggunakan narkoba bukan karena kemauan saya, isaknya. Sebelum saya menyadarinya, mereka memaksa saya untuk. Kim Hyu segera menyela dengan lembut. Tenanglah, saya tahu semuanya. Ia menatap wanita itu dengan serius. Untuk membuktikan seluruh kejahatan dan menangkap para pelakunya, Anda hanya perlu mengatakan apa yang Anda ketahui. Tapi, kalau saya bicara, ujar wanita itu ketakutan, mereka akan menyakiti saya. Jangan khawatir, jawab Kim Hyu tegas. Kejaksaan akan menjamin keselamatan semua saksi. Benarkah? Tanyanya ragu. Benar, kata Kim Hyu. Saya tahu ini sulit dan menyakitkan, tapi tolong ceritakan. Di mana dan bagaimana Anda diculik? Wanita itu terdiam sejenak, lalu berkata lirih, di Osan, saya diculik saat sedang mencari pekerjaan. Di sebuah agensi tenaga kerja di Osan. Kim Hyu menunduk sedikit, bergumam dalam hati. Bajingan, mereka menargetkan wanita yang sedang putus asa mencari pekerjaan. Beberapa saat kemudian, di ruangan Kim Hyu, ia duduk di depan meja kerjanya sambil menatap catatan yang menumpuk. Hampir semua korban diculik saat mencari pekerjaan melalui agensi tenaga kerja, gumamnya pelan. Sejauh ini, sudah ada 8 lokasi yang dikonfirmasi, dan semuanya tersebar di berbagai wilayah. Tiba-tiba, Inspektor Oh memanggil Kim Hyu dengan wajah serius. Tuan Jaksa, nomor telepon yang Anda minta untuk saya lacak adalah nomor palsu. Selain itu, nomor tersebut sudah lama tidak aktif. Kim Hyu mengangguk pelan. Saya juga berpikir nomornya tidak aktif setelah kasus ini diberitakan, katanya tenang. Tapi ternyata, sejak jauh sebelumnya nomor itu sudah mati. Ia lalu menatap Inspektor Oh. Kalau begitu, bawa kembali Yun Jung ke ruang interogasi. Wanita yang menculik para korban. Inspektor Oh langsung berdiri. Baik, Tuan Jaksa. Beberapa saat kemudian, di ruang interogasi, Kim Hyu meletakkan sebuah ponsel di atas meja. Ia menatap Yun Jung dengan tajam. Ini ponsel yang kau gunakan, bukan? Katanya dingin. Di mana kau mendapatkan ponsel ini? Yun Jung menjawab, di toko ponsel. Tak lama setelah itu, Kim Hyu berada di sebuah toko handphone kecil. Seorang pria sedang makan mie di balik meja kasir ketika pintu toko terbuka tiba-tiba. Kim Hyu masuk dan langsung meletakkan secari kertas kecil di atas meja. Nomor ini, kata Kim Hyu singkat. Kau tahu nomor ini, kan? Pria itu memandang kertas tersebut sambil mengernyit. Apaan ini? Katanya ketus. Kau tidak diajari sopan santun. Masuk toko orang tanpa permisi. Keluar, tatapan Kim Hyu mengeras. Kau yang menyuplai ponsel ke para gangster kota ini, bukan? Katanya dingin. Aku sedang sibuk, jadi berhenti buang waktuku dan jawab sekarang. Pria itu tersenyum sinis. Aku tidak sepintar orang beradab sepertimu yang punya banyak urusan. Kim Hyu tetap tenang. Jaga ucapanmu. Aku ini jaksa. Pria itu sempat tertegun, lalu tertawa kecil. Oh, baru pertama kali melihat jaksa, ya. Sebelum Kim Hyu berkata lagi, tiba-tiba pria itu melempar mangkuk mie ke arahnya. Sialan, terima ini. Kim Hyu menghindar. Seketika itu juga, pria tersebut meloncat dari balik meja kasir dan menyerang. Kim Hyu terdorong ke belakang, namun sebelum pukulan berikutnya mengenai wajahnya, ia memutar tubuhnya, merangkul pemuda itu, dan menghantamkan tubuh lawannya ke dinding. Ah, lepaskan aku, teriak pria itu, meronta. Kau juga seperti mereka, kata Kim Hyu dingin sambil menekan lebih kuat. Pecundang, kau yang menyuplai ponsel kepada para gangster, kan? Aku tidak tahu apa-apa, teriaknya. Lepaskan, bajingan. Cengkeraman Kim Hyu makin menguat. Masih mau berpura-pura? Ah, tolong. Pria itu akhirnya berteriak putus asa. Baik,
Akan ku beritahu semuanya. Akhirnya pemuda itu menyerah dan diinterogasi secara brutal oleh Kim Hyu karena terlibat dalam pertukaran ponsel dengan obat-obatan terlarang. Meski awalnya mencoba bersikap santai dan mengaku tidak tahu apa-apa, tekanan dan ancaman Kim Hyu membuatnya ketakutan. Ia akhirnya menyerahkan sisa narkoba yang masih ia simpan, sambil terus memohon dan berkelit. Dari bau amis dan noda darah pada bungkusan narkoba, Kim Hyu menyadari bahwa obat-obatan itu kemungkinan diselundupkan menggunakan metode lama, disembunyikan dalam ikan. Setelah hampir menyerah, pemuda tersebut akhirnya mengaku bahwa barang itu dibawa melalui pelabuhan dengan kapal ikan, sebelum akhirnya diborgol oleh Kim Hyu. Keesokan harinya, Kim Hyu dan Sangman berada di pelabuhan. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma asin yang khas. Sangman menatap hamparan laut biru dengan wajah penuh kegembiraan lalu berkata, "Wow, menyenangkan sekali melihat laut yang indah seperti ini." Kim Hyu melirik ke arahnya dan berkata tenang, "Terima kasih karena telah melaporkan kasus ini ke media televisi." Sangman tertawa kecil, "Apa Anda tahu betapa kerasnya saya berusaha agar berita itu langsung tayang di berita utama? Tapi tidak masalah, karena Anda membayarku. Berkat itu, aku bisa menikmati makanan enak dan tidak makan sarden kalengan lagi." Kim Hyu tiba-tiba berhenti melangkah dan memanggil namanya, "Sangman." Sangman refleks menoleh, "Yes, bos." Kim Hyu menatap pelabuhan di depan mereka lalu berkata singkat, "Untuk sementara, kau akan bekerja di sini." Sangman langsung terkejut, "Hah?" Sangman mulai bekerja di pelabuhan sebagai buruh angkut sambil menjalankan penyamaran. Atas perintah Kim Hyu, ia diam-diam mengamati lingkungan sekitar, berbaur dengan para pekerja, dan menjaga sikap agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia bekerja keras, menyapa banyak orang, dan perlahan membangun kepercayaan di antara para buruh pelabuhan. Untuk semakin menyatu, Sangman ikut minum soju dan makan sashimi bersama para pekerja setelah jam kerja. Dari obrolan santai itu, ia mendengar berbagai keluhan tentang turunnya harga ikan dan sulitnya kondisi ekonomi. Namun, selama beberapa hari, ia belum menemukan tanda-tanda mencurigakan dan melaporkannya kepada Kim Hyu. Suatu sore, situasi berubah ketika Pak Lee mengungkapkan rahasia tentang tawaran pekerjaan aneh. Ia dijanjikan bayaran 1 juta won hanya untuk membantu menurunkan muatan ikan pada pagi hari tertentu. Tawaran yang terlalu besar untuk pekerjaan biasa itu langsung membuat Sangman curiga. Menyadari kemungkinan besar adanya penyelundupan narkoba, Sangman segera melapor kepada Kim Hyu. Kim Hyu pun memutuskan untuk mengambil alih kesempatan tersebut dengan membayar 2 kali lipat agar Sangman yang mengerjakan tugas itu. Dengan begitu, penyelidikan pun memasuki tahap baru yang lebih berbahaya. Keesokan harinya di Seoul, Kim Hyu menemui Kim Seok Han secara langsung. Begitu melihatnya, Kim Seok Han membuka pembicaraan terlebih dahulu. "Aku menerima telepon dari jaksa Yang Il-yun. Ada keperluan apa kau menemuiku langsung seperti ini?" Kim Hyu berdiri dengan sikap hormat di hadapannya. "Saya datang untuk membahas sesuatu, Tuan." Seok Han mengangguk singkat, "Duduklah." Setelah duduk, Kim Hyu mulai berbicara dengan tenang. "Saat ini saya sedang menangani sebuah kasus dan ingin meminta bantuan Anda." "Kasus?" tanya Seok Han. "Ya, ini menyangkut kerjasama antara organisasi gangster di Gimsan dengan aparat kepolisian setempat." Seok Han menghela napas pelan. "Aku sudah melihat beritanya di televisi. Tapi bukankah seharusnya kau meminta bantuan ke pusat cabangmu sendiri? Kantor Kejaksaan Distrik Gangwon." Di dalam hati, Kim Hyu bergumam. Dia pasti masih tidak menyukai keputusanku memilih Gangwon dan tidak membawa bawahannya. Namun wajahnya tetap tenang. Ia lalu berkata sambil menyerahkan dokumen di tangannya, "Mohon lihat ini terlebih dahulu." Seok Han menerima dokumen itu dan mulai membacanya dengan saksama. Satu persatu halaman ia telusuri, perdagangan manusia, distribusi narkoba, keterlibatan mafia. Kim Hyu melanjutkan penjelasannya. "Awalnya kami hanya menyelidiki rumah judi ilegal di pusat kota. Namun penyelidikan berkembang dan mengarahkan kami pada dugaan perdagangan manusia dan narkoba." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Berdasarkan hasil penyelidikan kami, perdagangan manusia dilakukan melalui agensi tenaga kerja. Saat ini kami telah mengidentifikasi 15 lokasi di berbagai wilayah. Sementara itu, narkoba didistribusikan melalui pelabuhan Gimsan menggunakan kapal ikan. Kapal tersebut dijadwalkan tiba 2 hari lagi." Seok Han menutup dokumen itu dan meletakkannya di atas meja. "Begitu rupanya," ucapnya pelan. Lalu menatap Kim Hyu tajam. "Apakah kau yakin dengan semua hasil penyelidikan ini? Mengapa kau membawakan kasus yang belum sepenuhnya pasti kepadaku?" Nada suaranya mengeras. "Skandal penyuapan yang melibatkan politisi lokal pun belum terbukti kebenarannya, tapi kalian sudah menyebarkannya ke media. Apa kejaksaan sekarang hanya mengejar ketenaran?" Kim Hyu langsung menjawab tanpa ragu. "Tidak, Tuan. Pada dasarnya, kami ingin bekerja di bawah kepemimpinan Anda." Seok Han terkejut. "Apa? Direktur kantor cabang Gangwon, Jeon Seok Yu, ingin membantu Anda?" lanjut Kim Hyu. Penyerahan kasus ini merupakan bukti ketulusan kepala kantor distrik Jeon Seok Yu. Di dalam hati, Kim Seok Han bergumam. Jeon Seok Yu, macan hukum itu. Ia dikenal sebagai sosok yang mengerikan di dunia hukum.
Jika pria itu berada di bawah komandonya, banyak pihak pasti akan berpihak kepadanya. Dengan dukungan seperti itu, mencapai kursi kepala bukanlah hal yang mustahil. Kim Hyu kembali berbicara, kami ingin segera pindah ke Seoul dan menjadi bawahan Anda. Ini mungkin terdengar lancang, tapi kami berharap bisa membantu Anda melangkah lebih jauh. Ia menatap Seok Han dengan serius. Bahkan, jika Anda menginginkannya, kami siap membantu Anda menduduki kursi kepala berikutnya. Mendengar itu, Kim Seok Han terdiam. Matanya sedikit melebar, meski ekspresinya tetap terkontrol. Kim Seok Han menatap Kim Hyu dalam diam dan berpikir, anak ini cerdas. Jika dia menjadi bawahanku, itu akan sangat menguntungkan. Seok Han terdiam sejenak sebelum akhirnya membuka suara. Baiklah, aku akan menyelesaikan kasus ini. Mendengar itu, Kim Hyu tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan. Seok Han lalu melanjutkan dengan nada serius, kita harus menyerang perdagangan manusia dan penyeludupan narkoba secara bersamaan. Benar sekali, jawab Kim Hyu mantap. Kita akan membagi tim dan menyusun rencana dengan matang, lanjut Seok Han. Aku akan menangani perdagangan manusia. Untuk penyeludupan narkoba, bisakah aku menyerahkannya kepadamu? Kim Hyu segera menjawab tanpa ragu, baik, saya akan melakukannya. Seok Han mengangguk. Jika kasus ini berhasil diselesaikan, ini bisa menjadi alasan kuat bagi kepala kantor distrik Jeon Seok Yu untuk kembali ke Seoul. Kita juga harus membuktikan kasus penyuapan yang melibatkan politisi lokal di Gimsan. Serahkan pada saya, jawab Kim Hyu tegas. Saya akan mengurusnya sesuai rencana. 2 hari kemudian, pada malam hari, lokasi penyergapan telah dipersiapkan dengan matang. Suasana malam terasa tegang. Melalui sambungan telepon, Lee Sung Ho melapor. Ki Yang Satu di posisi. Di sisi lain, Seok Yu berbicara pelan melalui alat komunikasinya. Ki Yang Dua sudah di posisi. Sementara itu, Kim Hyu berkata melalui ponselnya. Semua tim, bersiap. Di dalam sebuah mobil tak jauh dari pelabuhan, jaksa Yang Il Yun ikut melapor. Sisi ini juga sudah siap. Tak lama kemudian, sebuah kapal kecil perlahan merapat ke pelabuhan dalam gelap. Lampunya redup, gerakannya hati-hati. Kim Hyu, yang telah menyamar sebagai petugas pelabuhan, mengamati kapal itu dengan tatapan tajam. Baik, gumamnya pelan, mari kita mulai. Saat itu, Kim Hyu dan Sang Men mendekati pelabuhan. Dari dalam kapal, seseorang berseru, Lai Jae-suk, Hong Chang-sik. Mereka berdua menjawab, ya. Orang itu melanjutkan, pekerjaannya tidak terlalu sulit. Lakukan saja apa yang aku katakan. Kalian hanya perlu memindahkan kotak-kotak ini ke 2 mobil di sana, sambil menunjuk 2 mobil yang terparkir di pelabuhan. Kim Hyu mengangguk, dalam hati bergumam, pertama-tama aku harus memeriksa isi kotak ini. Sementara itu, orang di kapal sibuk menelepon. Kim Hyu dan Sang Men mulai memindahkan kotak-kotak ikan itu ke mobil. Orang yang menelpon berkata di telepon, ya, muatannya sedang dibawa turun dari kapal. Di dalam kapal, 3 orang terlihat sibuk. Salah satu berkata, apa itu emas murni asli? Pasti palsu. Yang lain membantah, ini emas asli, kalian tidak akan bisa menilainya. Mereka saling menyentuh dan menatap kalung masing-masing, tampak cemas. Kim Hyu yang sedang menaruh kotak ke dalam mobil bergumam dalam hati, baiklah, ada sedikit celah. Ia membuka kotak itu dan mengintip bagian perut ikan. Matanya menangkap sesuatu, barang-barang narkotika tersembunyi di dalamnya. Kim Hyu bergumam, ini dia. Tiba-tiba, suara dari orang yang menelpon terdengar keras, hei bajingan. Apa yang kau lakukan di sana? Kenapa lama sekali? Sang Men segera menghampiri dan berkata, permisi, mencoba mengalihkan perhatian. Saat itu, Sang Man berkata kepada pria tersebut, hanya tinggal beberapa kotak lagi di sana. Benarkah? Pria itu menoleh, tampak lega. Saya akan membereskan semuanya, jawab Sang Man sopan. Anda bisa beristirahat. Pria itu mengangguk lalu segera pergi sambil berpesan, jaga baik ikannya. Begitu pria itu menjauh, Sang Man memberikan kode jempol ke arah Kim Hyu. Melihat isyarat itu, Kim Hyu menekan mikrofon kecil di kerahnya dan berkata pelan, semua bukti sudah terkonfirmasi. Saatnya bergerak. Tak lama kemudian, Kim Hyu berkata lagi, di sini sudah selesai. Baik Kim Hyu maupun Sang Man kemudian melaporkan perkembangan itu kepada pria yang tadi. Pria itu mengangguk puas. Bagus. Kim Hyu bertanya, sekarang apa yang harus kami lakukan? Pria itu merogoh saku, mengeluarkan 2 kertas kecil, lalu menyerahkannya. Kirimkan kontak ikan ini ke alamat yang tertera di catatan. Kim Hyu menerima kedua kertas itu dan segera membacanya. Ia bergumam pelan, jadi, mereka langsung mendistribusikan narkotika ini. Akan jauh lebih mudah jika kami bisa membasmi mereka sekaligus. Ia lalu menoleh ke arah Sang Man dan berkata pelan, Sang Man, di mana alat pengirimanmu? Sang Man menjawab singkat, aku ke Yongi. Tiba-tiba, orang yang sebelumnya berbicara itu menghardik dengan kesal, hei kalian. Apa kalian tidak mendengarku? Sudah ku bilang, jangan banyak bicara. Kim Hyu menatapnya dan berkata tenang, bagaimana mungkin aku diam kalau di depan mataku ada orang yang sedang melakukan tindak kejahatan. Ia pun membuka maskernya dan menatap lurus ke arah pria itu.
Benar, kan? Wajah orang itu langsung berubah tegang. Siapa kau? Apa yang kau rencanakan? Hei, siapa kau sebenarnya? Apa kau bercanda denganku? Tanpa memberi waktu lagi, Kim Hyo langsung melayangkan tinjunya. Pukulan itu menghantam pria tersebut hingga terpental ke arah anak buahnya. Dalam sekejap, Kim Hyo berbalik dan menyerang anak buah yang berada di belakang. Satu demi satu terhempas ke tanah. Ketiganya tumbang seketika, namun seorang lainnya maju dengan pisau di tangannya. Siapa kau sebenarnya? Apapun itu, kau akan mati. Beberapa saat kemudian, segerombolan polisi datang dan langsung mengarahkan senjata mereka ke pria yang memegang pisau itu. Terkejut, pria tersebut panik dan bergumam tak jelas, "Apa? Sial, polisi!" Sementara itu, di sisi lain lokasi, Yang Il telah berhasil melumpuhkan beberapa orang. Ia memborgol mereka satu persatu sambil berkata tegas, "Kalian semua ditahan." Setelah memastikan situasi aman, Yang Il mengangkat teleponnya dan menghubungi Kim Hyo. "Ya, Jaksa Kim Hyo. Bagian di sini sudah dibersihkan. Bagaimana denganmu?" tanyanya. Dari seberang, suara Kim Hyo terdengar sedikit lelah. "Di sini juga sudah selesai. Tapi masih ada beberapa tempat lagi yang harus dibersihkan." "Masih ada lagi?" Yang Il mengerutkan kening. "Ya," jawab Kim Hyo. "Mereka tidak hanya mendistribusikan obat di Gimsan. Jaringan mereka menjangkau beberapa lokasi lain." Mendengar itu, Yang Il berdiri lebih tegap. "Baik, berikan alamatnya. Akan kubersihkan sekarang juga. Bersiap-siaplah, setelah ini kita menuju lokasi lain." Ia menoleh kepada anak buahnya sambil memberi aba-aba. Keesokan harinya, berita besar ditayangkan di televisi. Kantor Kejaksaan Distrik Pusat yang dipimpin oleh Jaksa Kim Seok-han berhasil menangkap sekelompok organisasi kriminal yang terlibat dalam penyeludupan narkoba dan perdagangan manusia. Mereka menyelundupkan narkoba melalui pelabuhan dan mendistribusikannya ke berbagai wilayah. Yang lebih mengejutkan, jaringan tersebut juga memperdagangkan manusia ke berbagai daerah. Kim Seok-han yang menonton berita itu langsung mematikan televisi. Senyum tipis terulas di wajahnya. Ia mengambil ponsel dan menelpon seseorang. "Kerja bagus. Aku akan mengurus sisanya." Di sisi lain, Kim Hyo menerima panggilan itu. "Baik, Pak." Setelah telepon ditutup, Seok Yu yang duduk di sampingnya bertanya. "Kim Seok-han?" Kim Hyo mengangguk. "Iya, tidak lama lagi kita akan pergi ke Seoul." Seok Yu tersenyum tipis. Kim Seok-han memang orang yang bisa diandalkan. Dia selalu menepati janjinya. "Kerja bagus, Jaksa Kim Hyo." Kim Hyo menggeleng pelan. "Ini belum selesai. Kita juga akan menangkap gubernur, kepala polisi, dan anggota parlemen." Seok Yu menatapnya. "Memangnya Mo Jun akan membuka mulutnya?" "Kita hanya butuh kesaksiannya," lanjut Seok Yu. Kim Hyo menjawab tenang, "Seluruh tindak pidana yang dia lakukan sudah terbukti. Menurutku, dia bukan orang yang mau tersiksa sendirian. Aku akan memastikan dia membuka mulutnya." Seok Yu tersenyum dingin. "Kalau begitu, mari kita buat para bajingan itu membusuk di penjara." Beberapa saat kemudian, di ruang interogasi, Kim Hyo duduk berhadapan dengan Mu Yun. Ia membuka pembicaraan dengan nada tenang. "Apakah kau sudah mendengar berita terbaru di televisi?" Kim Hyo menatapnya lurus. Ternyata mereka sangat mudah ditaklukkan. Kim Hyo kembali bersandar di kursinya di ruang interogasi, menatap pria di depannya dengan ekspresi tajam. "Aku pikir," ujar Kim Hyo perlahan, "aku hanya perlu membuktikan tindakan pidana pemerkosaan yang kau lakukan. Tapi ternyata, aku menemukan satu tindakan baru lagi." Mu Yun menelan ludah, wajahnya menegang. Kim Hyo mendekat sedikit, suaranya menurun namun menjadi lebih tegas. "Ada yang mengatakan kau menerima uang hingga 3,75 miliar won. Gangster-gangstermu secara ilegal memberikan arahan dalam tender proyek fasilitas publik di Gimsan." Mu Yun terperanjat. "Apa? Siapa yang mengatakan itu?" Kim Hyo membentak. "Siapa? Gubernur, kepala polisi, dan anggota parlemen. Semuanya mengatakan hal yang sama." Ia mengetukkan jarinya di meja. "Jika kau merasa tidak bersalah, katakan saja yang sebenarnya. Tapi kalau kau terus menutup mulut seperti ini, pada akhirnya kaulah yang akan membusuk di sel." Mu Yun menghela napas panjang, seolah seluruh beban yang ia tahan runtuh bersamaan. Aku sudah tidak tahan menahan semua ini." Ia menunduk. "Baik, akan ku beritahu." Kim Hyo menyilangkan tangan, menatapnya seperti seorang hakim. "Nah, sekarang kau benar-benar terlihat seperti bos gangster. Silakan katakan." Di balik kaca satu arah ruang interogasi, Ji Sung Ho menonton adegan itu dengan penuh semangat. Bagus sekali, Jaksa Kim Hyo," katanya dengan riang. Seok Yu, yang berdiri di sebelahnya, menoleh. Sung Ho menjawab dengan penuh antusias, "Iya, Direktur." Seok Yu mengangguk tegas. "Segera adakan konferensi pers." Keesokan harinya, di kantor Kejaksaan Umum Cabang Gimsan, Provinsi Gangwon, Ji Sung Ho mengadakan konferensi pers. Dengan nada tegas, ia berkata, "Saya, Jaksa Penuntut Umum Ji Sung Ho dari kantor Cabang Gimsan, akan memberikan informasi mengenai kasus organisasi gangster di kota Gimsan. Pada awalnya, kami ingin memperantas rumah judi di pusat kota yang dioperasikan oleh gangster.
Namun, setelah investigasi lebih lanjut, terungkap bahwa organisasi tersebut juga mendistribusikan narkoba dan melakukan perdagangan manusia. Selain itu, kami menemukan adanya penyuapan yang dilakukan oleh organisasi tersebut terhadap pejabat lokal, dan kami telah menjerat seluruh pejabat yang terlibat. Saat Ji Sung Ho masih berbicara, tiba-tiba Inspektor Oh mendekat dan berkata, "Tuan Jaksa, Direktur ingin berbicara sebentar denganmu." Ji Sung Ho menunduk sejenak dan berkata, "Permisi sebentar," lalu menjawab telepon dari Seoul. Di telepon, Seok Yu menegaskan, "Jangan sebutkan nama Wok Chong dalam konferensi pers ini." Ji Sung Ho terlihat terkejut sejenak dan bertanya, Apa yang terjadi?" Suara di telepon menimpali dengan tegas, "Jangan sebutkan." Ji Sung Ho mengangguk dan berkata, "Baik," sebelum menutup telepon dan melanjutkan konferensi persnya. Ia menatap hadirin dan menyatakan, pejabat lokal yang telah dikonfirmasi keterlibatannya adalah Gubernur Gimsan, Kepala Polisi Gimsan, dan beberapa bawahannya. Semua tindakan kriminal ini akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Beberapa saat kemudian, di ruangan direktur, Kim Hyu datang dan berkata, "Direktur, tolong jelaskan alasannya, kenapa anggota parlemen Wok Chong tidak disebutkan." Seok Yu menatap Kim Hyu dan menjawab, "Aku mendapat telepon dari Kim Seok Han." Kim Hyu terkejut sejenak, lalu Seok Yu melanjutkan, "Aku diperintahkan untuk menghapus nama Wok Chong dari kasus ini." Itulah alasannya. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, Kim Seok Han dan Wok Chong, kenapa seperti itu? Mereka berdua seharusnya tidak berhubungan sama sekali. Kim Hyu bergumam lebih dalam, "Tunggu Jo Tae-sup. Apa Wok Chong meminta bantuan Jo Tae-sup? Jika Wok Chong meminta bantuan Jo Tae-sup, sudah jelas Jo Tae-sup akan menyimpan rahasia Wok Chong. Dengan kata lain, Jo Tae-sup baru saja mendapatkan pion untuk digerakkan sesuka hatinya. Tapi aku juga mengetahui rahasia Wok Chong. Aku bisa menggunakan rahasia tersebut untuk menyerang balik Jo Tae-sup." Lalu Kim Hyu pun berkata, "Jadi kasus ini telah selesai sampai titik ini." Seok Yu mengangguk, "Ya, kasus ini telah selesai." Pada malam harinya, Seok Yu, Sung Ho, dan Kim Hyu berkumpul sambil minum bersama. Sung Ho menceritakan alasan ia menjadi jaksa karena ingin terus berkembang, sementara Kim Hyu mengatakan bahwa tujuannya hanyalah terus belajar. Seok Yu menanggapi mereka dengan senyum tipis, menilai Kim Hyu sebagai pribadi yang unik. Suasana berubah serius ketika Seok Yu mengungkap masa lalunya. Ia menceritakan bahwa ayahnya dipenjara karena mencuri demi membayar kuliahnya, meski sebenarnya biaya kuliah itu kecil dan pencurian hanya dijadikan alasan. Ayahnya dijatuhi hukuman berat hingga akhirnya meninggal di penjara, sementara pelaku korupsi bernilai miliaran justru mendapat hukuman ringan, membuat Seok Yu memandang hukum sebagai sesuatu yang timpang dan tidak adil. Kekecewaan itulah yang mendorong Seok Yu memilih jalan sebagai jaksa. Mendengar itu, Kim Hyu menegaskan keyakinannya bahwa suatu hari mereka akan menangkap Wok Chong, yang selama ini hanya dimanfaatkan sebagai alat agar mereka pindah ke Seoul. Seok Yu menyetujuinya, dan Sung Ho pun menutup pembicaraan dengan ajakan menikmati malam itu. Sementara itu, di waktu yang sama, Wok Chong berkata kepada Jo Tae-sup, "Terima kasih banyak telah membantu saya, Tuan." Jo Tae-sup menjawab tenang, "Ya, kau bisa pulang dan beristirahat." Wok Chong tersenyum, Ya, pertolongan Anda pasti akan segera saya balas." "Tentu, aku menunggu hari itu," ujar Jo Tae-sup. Wok Chong pun segera berdiri, "Tuan, saya akan pulang." Setelah Wok Chong pergi, Jo Tae-sup menoleh kepada kepala stafnya, "Apa, Kim Seok Han masih belum sampai?" Bawahannya menjawab, "Ya, dia bilang sebentar lagi akan sampai." Dalam hati, Jo Tae-sup bergumam, "Kim Seok Han, hari ini kau jadi sangat sombong." Beberapa saat kemudian, Seok Han pun tiba di ruangan itu. Saat itu, Jo Tae-sup sedang melakukan simulasi bermain golf. Seok Han menatapnya dan berkata, "Saya pikir Anda akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden." Jo Tae-sup berkata, "Memangnya apa yang akan kau dapatkan setelah duduk manis di kursi presiden? Masih banyak pekerjaan di lapangan yang harus kulakukan. Jika aku hanya menonton dari atas, aku tidak bisa turut serta menyelesaikan pekerjaanku." Seok Han mengangguk, sedikit tersenyum, "Ya, itu memang keputusan yang tepat. Ngomong-ngomong, saya melihat orang yang sangat berbakat." Jo Tae-sup menoleh, "Orang yang berbakat?" "Ya," jawab Seok Han, "dia adalah Kim Hyu, jaksa penuntut umum di Gimsan." "Kim Hyu?" Jo Tae-sup mengangkat alis. "Jika dia hanya sekadar berbakat, aku tidak tertarik padanya." "Ya," kata Seok Han, "saya akan mengasah bakatnya dengan baik sehingga dia dapat membantu Anda nanti." Karena itu apa?" Potong Jo Tae-sup penasaran. "Saya ingin membawa Jeon Seok Yu di Gimsan dan seluruh bawahannya ke Seoul," jelas Seok Han. "Jeon Seok Yu, apa yang kau maksud, jaksa Jeon Seok Yu yang dijuluki macan?" tanya Jo Tae-sup. "Ya," jawab Seok Han. "Jaksa Kim Hyu merupakan bawahan Jeon Seok Yu, dan Jeon Seok Yu berkata dia ingin menjadi bawahanku. Bersama mereka, mungkin saya bisa sedikit lebih cepat mengendalikan kejaksaan." Jo Tae-sup menatap Kim Seok Han sejenak, lalu berkata, "Baiklah, lakukan sesukamu. Sebagai jaksa penuntut, kau pasti tahu apa yang harus kau lakukan."
Kim Seok Han mengangguk, lalu kembali berbicara, dan juga, saat ini, tolong kirimkan saya ke kantor Kejaksaan Agung. Jo Tae-sup menyipitkan mata, lalu tersenyum samar. Kim Seok Han, kau mengajukan permintaan ini atas dasar keinginanmu sendiri. Kau sudah menjadi orang yang luar biasa. Seok Han menjawab dengan tenang, sejauh ini, saya sudah puas dengan posisi yang Anda pilihkan. Tentu saja, berkat berada di posisi tersebut, saya dapat mempelajari banyak hal. Namun, tetap saja masih ada beberapa kekurangan di posisi yang saya tempati sekarang. Ia melanjutkan, dan saat ini, terdapat kesempatan untuk mengisi posisi kosong yang akan saya tinggalkan. Jo Tae-sup menoleh perlahan. Kesempatan, apa maksudmu? Kim Seok Han menjawab tanpa ragu, tentang Jeon Seok-yu dan Kim Hyu. Iya, lanjutnya, saya ingin membuat mereka mengisi posisi saya dan mengendalikan kejaksaan. Dengan begitu, saya bisa menjadi kepala Kejaksaan Agung, atau bahkan Perdana Menteri. Jo Tae-sup memandangnya lama, beberapa detik terasa seperti berhenti. Tanpa berkata apapun, ia akhirnya memanggil, kepala staf. Seorang wanita segera masuk ke ruangan. Iya, Jo Tae-sup berkata dengan suara tegas, segera hubungi Jaksa Agung dan minta dia datang ke sini. Sekarang juga, kepala staf mengangguk. Baik, lalu Jo Tae-sup berkata kembali, katakan padanya ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengannya. Kepala staf itu mengangguk singkat. Baik, sementara itu, Seok Han terdiam sesaat. Dalam hatinya, ia bergumam pelan, Jeon Seok-yu, jaksa yang memiliki harga diri begitu tinggi, sampai-sampai harus menundukkan kepala kepadaku. Sudut bibirnya terangkat tipis. Aku tidak akan menjadi orang yang bisa kau atur sesukamu, Jo Tae-sup. Keesokan harinya, Kim Hyu menemui Seok-yu di ruangannya dan berkata, apa Anda sudah selesai mengemas barang? Seok-yu menjawab, ya, aku sudah selesai. Aku tidak punya banyak barang untuk dikemas. Ngomong-ngomong, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kenapa kau mendatangiku? Lalu Kim Hyu berkata, hah? Seok-yu berkata, jangan berpura-pura polos. Katakan saja alasanmu datang kepadaku. Jika kau ingin bersama denganku, kau harus mengatakan alasanmu yang sebenarnya. Apa kau pikir aku tidak menyadarinya? Kau tahu kan sudah berapa lama aku menjadi jaksa? Apa kau pikir karena aku menyerahkan segalanya kepada rekrutan baru? Aku sudah sepenuhnya percaya padamu. Jelaskan alasanmu, kau ini peringkat pertama pusat pelatihan. Aneh sekali kau mendatangiku. Jika kau jadi aku, apa kau akan percaya penuh pada rekrutan baru meskipun dia adalah peringkat pertama pusat pelatihan? Kim Hyu pun tersenyum tipis dan berkata, saya tidak akan mempercayainya. Lalu Seok-yu berkata, begitupun aku. Kau tahu aku sudah lama dia singkan. Aku sudah berpikir cepat atau lambat karirku akan berakhir di Gimsan. Itu sebabnya aku bertaruh padamu. Kim Hyu berkata, bertaruh. Seok-yu berkata, ya, awalnya aku memang tidak sepenuhnya percaya pada anak baru sepertimu. Lalu aku bertaruh padamu. Oleh karena itu, aku mengatakan lakukan sesukamu ketika kau mengatakan akan membuatku kembali ke Seoul. Jika kau gagal, aku sudah siap mengakhiri karirku di Gimsan. Namun saat ini, berkat kemampuanmu, aku telah memenangkan pertaruhanku. Sambil menatap Kim Hyu, ia berkata lagi, dan karena kau sudah memberikan kesempatan lain untukku, aku akan selalu membantumu meskipun dunia ini tidak berpihak padamu. Sekarang, bisakah kau memberitahukan alasanmu kenapa orang yang berkesempatan memiliki karir cemerlang datang ke Gimsan? Kim Hyu pun menjawab dengan tegas. Karena saya membutuhkan direktur. Lalu Seok-yu berkata, apa maksudmu? Kenapa kau membutuhkanku? Kim Hyu pun berkata, saya pikir direktur adalah orang yang paling cocok menjadi jaksa agung. Anda sama sekali tidak gentar melawan orang yang lebih berkuasa dari Anda. Anda tidak pernah lari meskipun sudah terpojok. Saat ini mungkin sulit untuk mengincar kursi tersebut, tapi kursi berikutnya layak diperjuangkan. Seok-yu pun berkata, kita memiliki kandidat kuat, yaitu Kim Seok Han. Kim Seok Han orang yang layak menduduki kursi tersebut, bahkan kursi yang lebih tinggi layak dia dapatkan. Aku sangat yakin dia seorang politisi yang hebat, dan kau ingin aku menghadapi orang sehebat dia. Kim Hyu berkata, iya. Seok-yu berkata, konyol sekali. Jantungku berdebar dengan kencang mendengar kata-kata anak baru ini. Saat keluar dari gedung, Seok-yu tiba-tiba berkata, tapi Kim Hyu, bukankah kau anjingnya Kim Seok Han? Saat itu Kim Hyu pun terkejut. Kata-kata kasar macam apa itu? Katanya, saya adalah bawahan Jeon Seok-yu. Seok-yu menatapnya, aku tidak mengerti maksudmu. Jika kau menjadi anjingnya Kim Seok Han, kariermu pasti akan terjamin. Kenapa kau malah memilih menghadapinya? Kim Hyu menjawab, saya tidak ingin menjadi bawahan anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya demi kekuasaan dan harta. Orang seperti itu terdengar sangat menjijikkan. Seok-yu berkata, apa anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya itu ditujukan kepada Kim Seok Han? Ya, jawab Kim Hyu. Republik Korea mengikuti prinsip pemisahan tiga kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga yudikatif memiliki wewenang untuk mengawasi legislatif, dan sebaliknya. Namun untuk menjadi orang yang berkuasa di lembaga yudikatif, ada yang memilih menjadi anjing bagi dua lembaga lainnya.
Seok Yu menatapnya tajam. Itu alasanmu ingin melawannya, atau ada alasan lain? Kim Hyu menjawab. Entah kenapa Kim Seok Han. Seok Yu memotong. Kenapa Kim Seok Han? Dia terlihat sangat menyebalkan. Seok Yu terdiam sejenak, lalu mendadak tertawa terbahak-bahak. Benar sekali, dia memang brengsek. Aku juga tidak menyukainya karena beberapa alasan. Wajah Seok Yu kembali serius. Pertanyaan terakhir, bagaimana caranya menangkap orang seperti dia? Dia punya banyak koneksi, baik di bidang hukum maupun politik. Kim Hyu menjawab, pertama-tama, kita harus mendapatkan Yang Il-yun terlebih dahulu. Yang Il-yun, ulang Seok Yu, pangkatnya memang masih rendah, tapi dia adalah salah satu anjing Kim Seok Han. Dia menjabat sebagai kepala divisi lapangan Kim Seok Han. Seok Yu mengangguk pelan, aku akan mengikuti pilihanmu. Baiklah, kita mulai dari dia. Kim Hyu berkata dengan yakin, saya pastikan Anda akan menduduki kursi Jaksa Agung. Keduanya pun saling berjabat tangan. Keesokan paginya di kantor baru Seoul, Seok Han menyambut mereka dan menempatkan Seok Yu di divisi investigasi dengan pangkat lebih rendah, menyebutnya hanya sebagai penempatan sementara sebelum posisi yang lebih baik. Meski terdengar seperti penurunan jabatan, Seok Yu menerimanya dengan sikap tenang dan tekad kuat, menyatakan bahwa bisa bekerja di bawah Seok Han sendiri sudah merupakan kehormatan. Setelah Seok Han pergi, Sung Ho menganggap keputusan itu sebagai bentuk pengasingan, namun Seok Yu menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah cukup untuk saat ini dan memang sesuai dengan harapannya. Ia memilih mengikuti arus demi tujuan yang lebih besar, bahkan rela menelan penghinaan, asalkan bisa mendekat pada calon jaksa agung berikutnya. Keesokan harinya, di sebuah kafe di Seoul, Kim Hyu bertemu dengan Yuri. Begitu melihatnya, Yuri langsung tersenyum lebar. Kim Hyu, sudah berapa lama kita tidak bertemu? Bagaimana kabarmu? Kenapa kau tiba-tiba ke Seoul? Tanyanya antusias. Kim Hyu menjawab dengan tenang, aku datang untuk menemuimu. Aku juga akan bekerja di kantor Kejaksaan Distrik Tengah, Seoul. Mata Yuri membesar. Benarkah? Hebat sekali. Oh iya, apakah kau sudah bertemu Lee Min Seo? Sung Wan ditugaskan di Kejaksaan Distrik Barat, dan Lee Min Seo juga di Distrik Tengah. Belum, jawab Kim Hyu. Aku akan menghubunginya nanti. Apa, Sung Wan menjadi jaksa? Iya, kata Yuri sambil mengangguk. Kenapa memangnya? Ah, tidak apa-apa, ujar Kim Hyu. Namun dalam hati, ia bergumam, di kehidupanku dulu, dia adalah pengacara kejam yang tidak ragu melakukan hal jahat. Sekarang dia sudah berubah, dan di kehidupan sebelumnya, aku bahkan tidak mengenal Lee Min Seo. Takdir orang-orang berubah karena aku mengubah jalanku sendiri. Apa ini akan menimbulkan masalah? Yuri menatapnya heran. Kau sedang memikirkan apa? Tidak, jawab Kim Hyu cepat. Aku hanya berpikir waktu berlalu terlalu cepat. Yuri tersenyum kecil. Iya, rasanya baru kemarin kita masih SMA. Tiba-tiba ponsel Yuri berdering. Ia mengangkatnya dengan ekspresi datar, lalu wajahnya perlahan berubah kesal. Apa? Siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Ah, si brengsek itu lagi. Tunggu di sana. Aku akan segera ke sana. Telepon terputus. Kim Hyu menatapnya dengan terkejut. Ah, Kim Yuri. Dulu siswi teladan, sekarang sudah dewasa dan ahli memarahi orang, batinnya. Yuri menghela napas dan mengerutkan kening. Tidak, ada satu pria aneh di divisiku, namanya Ko Sung Yu. Kim Hyu langsung terkejut. Ko Sung Yu, kau kenal? Tanya Yuri. Dia temanku waktu di pusat pelatihan, jawab Kim Hyu. Yuri mendengus kesal. Hah, kau pasti tahu betapa merepotkannya dia, kan? Dia suka bertindak sendiri. Aku benar-benar tidak mengerti cara berpikirnya. Kim Hyu tersenyum kecut. Iya, dia memang sedikit aneh. Yuri berdiri sambil meraih tasnya. Maafkan aku harus pergi membereskan ulahnya. Kita lanjutkan lain kali. Baik, kata Kim Hyu. Sampai jumpa. Saat Yuri pergi, Kim Hyu terdiam sejenak. Aku masih punya banyak waktu, pikirnya. Haruskah aku menghubungi Lee Min Seo? Namun, saat Kim Hyu baru saja mengangkat ponselnya, sebuah panggilan masuk lebih dulu. Nama Seok Han tertera di layar. Iya, saya Kim Hyu, jawabnya cepat. Di seberang sana terdengar suara singkat namun tegas. Baik, saya akan segera ke sana. Beberapa saat kemudian, Seok Han menatapnya sejenak, seolah sedang menimbang sesuatu. Sejak tadi aku sudah memikirkan ini, kata Seok Han akhirnya. Apa aku harus memindahkan posisimu, atau tidak? Kim Hyu tetap diam, menunggu. Untuk saat ini, lanjut Seok Han, kurasa kau lebih baik tetap menjadi bawahan Jeon Seok Yu. Iya, jawab Kim Hyu singkat. Seok Han menyandarkan tubuhnya ke meja, lalu menambahkan dengan nada datar namun penuh maksud. Selidikilah alasan sebenarnya kenapa dia datang kepadaku, dan apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan. Mendengar itu, Kim Hyu sedikit terkejut. Kim Hyu menarik napas sejenak sebelum berkata, aku harus menyelidiki Jeon Seok Yu. Seok Han menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Iya, kau orang yang berbakat. Suatu hari nanti, kau bisa menjadi penerusku. Ia melanjutkan dengan nada tenang, jika semuanya berjalan lancar, aku akan menyerahkan beberapa kasus penting kepadamu. Kasus-kasus itu akan memberimu pengalaman baru. Kim Hyu sedikit menunduk. Iya, terima kasih.
Beberapa saat kemudian, Kim Hyu berada di perusahaan barunya, sebuah konsultan real estate yang hanya memiliki papan nama sederhana. Di dalam ruangan, Sang Man sudah menunggunya. "Apakah pekerjaanmu sudah selesai?" tanya Kim Hyu. "Iya, silahkan masuk bos," jawab Sang Man. Kim Hyu melangkah masuk dan menoleh ke sekeliling. "Kau tidak membutuhkan banyak karyawan. Untuk saat ini sudah cukup," jawab Sang Man santai. "Kalau nanti butuh tambahan, saya akan memberitahu Anda." Kim Hyu duduk di sofa dan mengangguk pelan. Baik." Mereka duduk berhadapan. Beberapa detik berlalu sebelum Kim Hyu kembali membuka suara. "Kalau kau punya waktu dan ruang lebih, buatlah paper company." Sang Man mengernyit. "Paper company? Untuk apa?" "Aku akan menjelaskan detailnya nanti," jawab Kim Hyu singkat. Ia lalu mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya. "Tapi sekarang, lihat ini." Sang Man membuka dokumen itu dan wajahnya berubah serius. "Siapa ini?" "Seorang wanita yang selalu berada di samping Jo Tae-sup." "Kita belum punya informasi yang jelas," kata Kim Hyu pelan, "tapi kemungkinan besar dia adalah sekretarisnya." Kim Hyu menatap Sang Man tajam. "Aku ingin kau mencari tahu tentang wanita ini dan juga Jo Tae-sup. Tapi ingat, jangan pernah menunjukkan identitas aslimu. Lakukan dengan cara yang paling aman." Sang Man mengangguk tanpa ragu. "Baik, oh iya," Kim Hyu menambahkan, "kalau bisa, cari tahu juga kehidupan sehari-hari Jo Tae-sup." "Kehidupan sehari-harinya," ulang Sang Man. "Iya," jawab Kim Hyu mantap. "Apa yang dia lakukan di pagi hari, dengan siapa dia biasa bekerja, bagaimana kondisi di dalam kantornya. Aku tidak peduli berapa biaya yang harus dikeluarkan. Cari tahu setiap detail tindakannya." Sang Man terdiam sejenak sebelum mengangguk lagi. "Saya mengerti." Dalam hati, Kim Hyu bergumam dingin. "Di kehidupanku sebelumnya, aku mati karena mencoba membuktikan korupsi Jo Tae-sup. Kali ini tidak. Sekarang aku akan mengetahui segalanya tentang dia. Aku akan menutup semua jalan keluar yang bisa dia gunakan." Keesokan harinya, di pinggir kota Seoul, di sebuah taman yang cukup sepi, seseorang tiba-tiba memeluk Kim Hyu dari belakang. "Hei, Kim Hyu, sobat, bagaimana kabarmu?" teriak Lee Min-so dengan suara ceria. Kim Hyu terkejut. "Hah, bukankah sekarang masih jam kerja?" Lee Min-so tertawa santai. "Aku kabur, karena aku terlalu merindukanmu." Ia kemudian menghela napas. "Saat mendengar kau akan datang ke Seoul, sebenarnya aku berencana membawakan buket bunga besar untukmu. Tapi akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Sayang sekali." Dalam hati, Kim Hyu bergumam, "Seperti yang kuduga, Lee Min-so memang ada di sini." Lee Min-so melanjutkan dengan nada santai, "Ngomong-ngomong, awalnya aku ingin menyusulmu ke Gimsan, tahu? Tapi kau malah kembali ke Seoul." Ia menoleh sambil menyeringai. Di sana kau bersenang-senang, kan?" "Hah?" Kim Hyu hanya bisa menatapnya bingung. Lee Min-so kemudian mendekat dan berbisik pelan, "Kasus penyuapan di Gimsan, itu kau yang mengurusnya, kan?" Tatapannya tajam. Di kantor cabang Gimsan, hanya ada 3 orang yang benar-benar kompeten. 2 sisanya hanyalah pria tua yang diasingkan. Mereka jelas tidak mungkin melakukannya. Dalam hati, Kim Hyu menghela napas. Instingnya, setajam yang kuduga. Mereka terus berjalan menyusuri taman. Lee Min-so kembali membuka suara, "Jadi, kali ini, apa lagi yang akan kau lakukan?" "Apa maksudmu?" tanya Kim Hyu. "Aku hanya menebak alasanmu pergi sejauh itu ke Gimsan," jawab Lee Min-so tenang. "Kau ingin membebaskan atasanmu yang diasingkan di sana dan membawanya kembali ke Seoul." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Kim Hyu dengan serius. "Jadi, biarkan aku ikut dalam rencanamu, Kim Hyu. Aku akan melakukan apa saja." "Hah?" Kim Hyu terkejut. Dengan mata berbinar penuh semangat, Lee Min-so menepuk bahu Kim Hyu ringan. "Siapa lawan selanjutnya?" katanya penuh antusias. "Aku sudah tidak sabar." Kim Hyu menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Kurasa kau boleh ikut." Wajah Lee Min-so langsung berseri. Ia tersenyum lebar, hampir melompat kegirangan. "Terima kasih, Kim Hyu." Beberapa saat kemudian, di kantor, Sung Ho bersandar malas di kursinya sambil menghela napas panjang. "Aku bosan sekali," keluhnya. "Tidak banyak yang bisa kita lakukan di sini. Bahkan untuk menyelidiki sesuatu saja, kita harus mendapat persetujuan atasan. Kukira kita hanya pindah lokasi dari Gimsan ke Seoul, ternyata tempat ini sama sekali berbeda dari yang kubayangkan." Ia menoleh ke arah Kim Hyu. "Apa kau tahu cara membunuh kebosanan seperti ini?" Kim Hyu mengangkat bahu ringan. Tidak." Seo Yu yang sejak tadi diam akhirnya bicara dengan nada datar, "Diam dan tunggu saja. Tidak lama lagi kita akan mendapat pekerjaan." Baik," jawab Sung Ho lesu. Kim Hyu menghembuskan napas pelan. Pandangannya beralih ke langit-langit kantor. Dalam hati, pikirannya mulai berputar. "Aku yakin alasan kami bisa pindah ke Seoul karena Kim Seok Han meminta bantuan Jo Tae-sup. Apa dia juga memperkenalkanku padanya? Ia mengingat kembali masa kuliah mereka. Aku sudah mengenalnya sejak lama. Aku tidak percaya dia meragukan saranku. Bukankah dia sangat mempercayaiku?" Namun, pemikiran itu terputus oleh kesadaran lain. "Tunggu, Kim Seok Han bukan orang sembarangan. Dia jauh lebih teliti dariku.
Justru karena aku sering membuat keputusan seenaknya, seharusnya dia tidak sepenuhnya mempercayaiku. Kemungkinan besar, dia sedang mengawasiku. Kim Hyu perlahan mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Mengawasi, CCTV. Ia menyipitkan mata, tapi aku tidak melihat satupun kamera di sini. Kalau begitu, apakah dia menggunakan alat penyadap? Tiba-tiba, Kim Hyu berdiri dari duduknya. Sung Ho langsung menoleh. Kau mau kemana? Kim Hyu menjawab singkat, aku akan keluar sebentar. Ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan dengan wajah yang tenang, namun pikirannya dipenuhi kewaspadaan. Beberapa saat kemudian, Kim Hyu pergi ke sebuah toko elektronik. Ia mendekati meja kasir dan bertanya dengan suara pelan. Apakah Anda punya alat pendeteksi penyadap? Pemilik toko itu menatapnya sekilas, lalu tanpa banyak bicara mengeluarkan sebuah alat kecil dari laci. Ini model terbaru, katanya. Ukurannya kecil, dan kalau ada alat penyadap di sekitar, alat ini akan bergetar tanpa mengeluarkan suara. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, baiklah, mari kita periksa ruangan itu. Tak lama kemudian, Kim Hyu kembali ke kantor. Sung Ho yang melihatnya langsung menyapa. Oh, kau sudah kembali. Kami mau makan siang, ayo pergi bersama. Baik, jawab Kim Hye singkat. Sung Ho lalu menoleh ke arah Seok Yu dan berkata, Pak, bagaimana kalau hari ini kita makan jjigae eso pedas? Yang penting ada soju, jawab Seok Yu santai. Kim Hyu kemudian berkata, saya mau mengembalikan dokumen ini ke rak buku dulu. Ia berjalan ke arah rak, menaruh dokumen dengan tenang, lalu mengaktifkan alat pendeteksi yang ada di sakunya. Beberapa detik kemudian, sakunya tiba-tiba bergetar pelan. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, terdeteksi. Di perjalanan menuju makan siang di sebuah lorong, Sung Ho berkata sambil menghela napas. Aku benar-benar bingung, di Seoul terlalu banyak makanan enak. Seok Yu menanggapi dengan tenang, aku ikut pilihanmu saja. Tiba-tiba Kim Hyu berhenti melangkah. Maaf, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan pada kalian. Sung Ho menoleh. Ada apa? Kim Hyu menatap mereka bergantian lalu berkata pelan, di kantor kita ada alat penyadap. Sung Ho dan Seok Yu langsung terkejut. Apa? Sung Ho refleks meninggikan suara. Kim Hyu segera mengangkat tangannya dan menunjukkan alat kecil di telapak tangannya. Aku membeli ini untuk berjaga-jaga, dan alat ini barusan mendeteksi adanya penyadap di kantor. Aku belum tahu pasti jenisnya. Seok Yu menyipitkan mata. Apakah itu ulah Kim Seok Han? Kemungkinannya besar, jawab Kim Hyu singkat. Seok Yu terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Masuk akal. Kim Seok Han jelas tidak sembarangan membawa kita ke Seoul. Sung Ho menelan ludah. Aku jadi gugup sekarang. Haruskah kita mencari dan membuang alat itu? Tanya Seok Yu. Kim Hyu menggeleng. Menurutku itu tidak mungkin. Jika kita melakukannya, justru akan menarik lebih banyak perhatian Kim Seok Han. Seok Yu berpikir sebentar, lalu berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kita manfaatkan saja penyadap itu? Kim Hyu tersenyum tipis. Aku setuju. Seok Yu mengangguk mantap. Baiklah, mari kita jalankan rencana ini. Beberapa hari kemudian, Kim Hyu datang ke ruangan Kim Seok Han. Ia berdiri tegap sebelum melapor. Tuan Direktur, kata Kim Hyu dengan nada tenang, tidak ada gerakan mencurigakan dari Direktur Divisi Investigasi, Jeon Seok Yu. Untuk saat ini, dia hanya menunggu penugasan. Sehari-harinya hanya membaca koran dan mengikuti berita. Tidak ada aktivitas khusus. Seok Han menyilangkan tangan dan menatapnya dalam-dalam. Begitu ya, gumamnya. Tetap awasi dia. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah. Dulu dia dijuluki macan. Walaupun sekarang dikurung di kandang, dia tetap tidak bisa diremehkan. Aku ingin menjadikannya bawahanku yang setia, tapi jujur saja, aku masih meragukannya. Kim Hyu mengangguk tanpa ekspresi. Teruskan pengawasan, lanjut Seok Han. Lakukan sampai aku benar-benar yakin padanya. Baik, jawab Kim Hyu singkat. Lalu, Seok Han berkata lagi. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah terbiasa dengan kantor barumu? Kim Hyu menjawab dengan senyum tipis. Ya, saya hanya sebentar di Gimsan, jadi tidak terlalu sulit menyesuaikan diri. Seok Han mengangguk perlahan. Aku berharap banyak padamu. Syukurlah kalau begitu. Namun di dalam hati, Kim Hyu bergumam dingin. Dia tahu apa yang kami lakukan dan bicarakan di kantor. Sandiwaramu rapi sekali, Kim Seok Han. Seok Han kemudian teringat sesuatu. Oh iya, apakah hari ini kau punya waktu luang? Saya rasa hari ini cukup luang, jawab Kim Hyu tenang. Kalau begitu, lanjut Seok Han. Temui jaksa Yang Il-yun. Dengarkan sendiri detailnya darinya. Kim Hyu sedikit menunduk hormat. Baik. Kim Hyu menemui Yang Il-yun atas perintah direktur. Yang Il-yun menyambutnya dengan ramah dan mengatakan bahwa hari itu akan diadakan pertemuan klub rahasia Universitas Korea. Atas instruksi Kim Seo Han, Kim Hyu diminta ikut hadir. Kim Hyu menyetujuinya dan dalam hati merasa akhirnya akan bertemu seluruh anggota klub rahasia tersebut. Pada malam harinya, di sebuah paviliun, Yang Il, Kim Hyu, dan Choi Jin baru saja turun dari mobil. Yang Il pun berkata, kita akan menyapa orang-orang yang datang di pintu. Ini adalah tugas untuk bawahan seperti kita.
Mereka semua orang-orang hebat, jadi tunjukkan sikap yang baik di depan mereka. Choi Jin berkata, ya, saya akan mengingatnya. Kim Hyu berkata, baik. Setelah itu, mereka pun berdiri di depan pintu sambil menyambut orang-orang yang datang. Kim Hyu pun berkata, selamat datang. Lalu orang yang masuk berkata, ya, terima kasih sambutannya. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, mantan menteri dan menteri pertahanan, anggota parlemen nasional, ketua hakim agung, bahkan jaksa agung. Semua orang-orang penting berkumpul di sini. Lalu beberapa saat kemudian, Kim Hyu kembali bergumam dalam hati. Apa itu? Sudah 1 jam sejak mereka semua berkumpul, tapi tidak ada satupun yang menyentuh meja. Perkumpulan orang-orang ini saja sudah cukup mengguncang Republik Korea. Jadi, siapa yang sedang mereka tunggu? Tiba-tiba, sebuah mobil datang dan berhenti dengan perlahan. Saat itu, seseorang melangkah keluar dari mobil. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, Jo Tae-sup. Jo Tae-sup pun berkata sambil tertawa kecil, maaf sudah membuat kalian menunggu. Silakan duduk. Dalam hati, Kim Hyu kembali bergumam, dia sengaja membuat kami menunggu. Dengan membiarkan semua orang di sini menantinya, Jo Tae-sup dengan jelas menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Setelah mereka duduk bersama, Choi Jin berkata kepada Kim Hyu, Kim Hyu, setelah makan, kau akan melakukan pertemuan pribadi dengan Tuan Jo Tae-sup. Kim Hyu sedikit terkejut. Pertemuan pribadi? Choi Jin menjawab, ya, itu tradisi klub kami. Anggota termuda akan melakukan pertemuan dengan pemimpin klub. Kim Hyu pun berkata, saya sangat beruntung. Terima kasih. Setelah makan-makan itu pun selesai, orang-orang mulai berbubaran. Tiba-tiba, kepala staf Jo Tae-sup berkata, jaksa penuntut Kim Hyu, Tuan sedang menunggu Anda. Saat itu, Kim Hyu yang masih bersama Yang Il berkata, aku akan menunggumu di mobil, jadi nikmati waktumu. Kim Hyu mengangguk. Baik. Choi Jin juga ikut menimpali, santai saja, jangan terlalu tegang. Mengikuti kepala staf Jo Tae-sup, wanita itu berkata sambil berjalan, silakan lewat sini. Kim Hyu berkata tenang, sudah lama tidak bertemu. Apa Anda masih ingat ketika saya mengatakan akan menepati janji saya beberapa tahun yang lalu? Kepala staf itu menoleh sekilas. Janji macam apa yang Anda buat dengan saya? Kim Hyu tersenyum tipis. Sebentar lagi Anda akan mengingat janji yang kita buat. Kepala staf itu terdiam sejenak, lalu berkata lagi sambil melanjutkan langkah, Tuan sudah menunggu. Ayo, di dalam sebuah ruangan tertutup, kepala staf melapor. Tuan, jaksa Kim Hyu sudah tiba. Jo Tae-sup menoleh dan berkata singkat, silakan duduk. Baik, jawab Kim Hyu sambil duduk dengan sikap sopan. Jo Tae-sup menatapnya sejenak, lalu bertanya, kamu jaksa Kim Hyu? Ya, jawab Kim Hyu, saya lulusan pusat pelatihan Yudhistira, angkatan ke-36. Senang bertemu denganmu, kata Jo Tae-sup. Sudah lama aku tidak melihat wajah baru. Rasanya menyegarkan. Ia lalu bertanya pelan, jadi, apa impianmu? Kim Hyu menjawab tenang, saat ini saya hanya berusaha bekerja keras setiap hari. Saya belum menentukan impian khusus. Jo Tae-sup tersenyum samar. Menarik, biasanya jaksa baru sepertimu penuh ambisi. Ia melanjutkan, menurutmu, apa hubungan antara anggota parlemen dan jaksa penuntut? Kim Hyu sempat ragu sejenak. Jo Tae-sup langsung menimpali, tenang saja. Katakan pendapatmu, aku hanya ingin mendengar pandanganmu. Ia menatap Kim Hyu lurus. Pada dasarnya, aku anggota parlemen, dan kamu jaksa penuntut. Lalu, Kim Hyu pun berkata, aku pikir hubungan keduanya adalah kekuatan militer. Jo Tae-sup tersenyum tipis. Kekuatan militer, Kim Hyu melanjutkan dengan tenang. Ya, pada dasarnya harus ada kepercayaan antara raja dan rakyatnya. Namun saat ini, terdapat jarak dan kecanggungan antara keduanya. Jo Tae-sup berkata singkat. Lanjutkan. Kim Hyu menarik napas pelan sebelum melanjutkan. Majelis Nasional mempercayai kejaksaan dan pengadilan untuk menegakkan undang-undang. Sebaliknya, kejaksaan dan pengadilan juga percaya bahwa undang-undang yang disahkan merupakan keputusan terbaik bagi negara. Hubungan itu hanya bisa terwujud jika ada kepercayaan di antara keduanya. Mendengar jawaban itu, Jo Tae-sup tertawa kecil. Pendapatmu sangat menarik. Aku belum pernah mendengar sudut pandang seperti itu sebelumnya. Namun perlahan, ekspresinya berubah serius. Tatapannya menajam. Satu pertanyaan lagi. Jika hubungan keduanya adalah kekuatan militer, menurutmu, siapa yang menjadi senjatanya? Tanpa ragu, Kim Hyu menjawab. Tentu saja mereka yang membuat undang-undang yang dapat dipercaya dan diikuti oleh semua orang. Jo Tae-sup mengangguk pelan. Benar, Majelis Nasional harus membangun kepercayaan dengan para jaksa penuntut. Saat keduanya saling bersentuhan dan bekerja sama, kepercayaan akan lahir. Dan dari sanalah negara ini bisa menjadi lebih baik. Bukankah begitu? Iya, jawab Kim Hyu singkat. Dalam hati, Kim Hyu bergumam. Majelis Nasional dan Kejaksaan. Jo Tae-sup kembali membuka suara. Aku bertanya lagi, apa yang pertama kali kau pikirkan setelah menghadiri pertemuan ini? Kim Hyu menjawab jujur, saya pikir orang-orang yang berada di sini dapat membangun fondasi yang menopang negara ini agar menjadi lebih baik. Jo Tae-sup tersenyum tipis.
Kalian semua memiliki bakat untuk mewujudkannya. Jika kekuatan-kekuatan itu bersatu, maka akan tercipta satu kekuatan mutlak. Ia menatap Kim Hyu dalam-dalam sebelum berkata pelan namun penuh tekanan. Dan aku ingin kekuatan mutlak itu berada di tanganku.